Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala ala kulli qaribin hayyinin layyinin wa sahlin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan sahih min riwayati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini tausiah kita membahas tentang orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah cita-cita agung setiap orang yang beriman adalah bagaimana mereka bisa memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dia bisa terhindar dari siksa api neraka. Ini merupakan bagian daripada cita-cita tertinggi setiap orang-orang yang beriman di dunia ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menegaskan kepada kita, ada orang-orang yang tidak disentuh jasadnya oleh api neraka, atau orang-orang yang jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka menjilatnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, derajat hadis ini adalah hasan sahih. Hadis ini bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bertanya kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar? Maukah saya beritahu kepada kalian, wahai sahabat, orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka? Qalu, seluruh para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu saja kami mau ya Rasulullah. Qala,
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli qaribin hayyinin layyinin wa sahlin. Di dalam hadis ini ada 4 kelompok orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah qaribin. Qaribin itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang akrab dengan orang lain. Orang-orang yang memiliki kepribadian dekat, akrab dengan orang lain ini akan tampak kita lihat dalam kehidupan ini sering menyapa orang lain. Sering mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Apa kabar Ibu? Dan sebagainya. Jadi cara-cara menyapa seperti itu adalah bagian daripada orang-orang akrab dengan orang lain. Hari demi hari kita melihat dalam masyarakat kita, terutama masyarakat perkotaan, manusia lebih cenderung hidup nafsi-nafsi. Jadi ada orang yang mungkin sudah berjam-jam duduk dengan orang lain, dia tidak pernah menyapa orang tersebut. Apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Itu bagian daripada orang yang hidup nafsi-nafsi. Apalagi kalau kita lihat di perumahan-perumahan mewah, mungkin sudah tinggal di sana sudah puluhan tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Tapi ada tetangga yang tidak saling mengenal dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan itu sekarang sudah hidup nafsi-nafsi dan jauh dari sikap akrab kepada orang lain. Jadi akrab itu ditandai dengan sering bergaul, sering bertemu, sering berdiskusi, sering menyapa, dan lain sebagainya. Orang yang memiliki kepribadian akrab, karib dalam hadis ini dengan orang lain, itu orang yang pasti banyak teman. Bukankah Al-Quran mengatakan kepada kita bahwa salah satu tujuan penciptaan manusia ini adalah li ta'arafu, agar saling kenal mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakri wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya tidak lain adalah li ta'arafu, agar saling kenal mengenal satu sama lain. Tidak akan mungkinlah kita bisa mengenal orang lain tanpa menegur, tanpa mengucapkan salam dan lain sebagainya. Jadi ifsyahus salam itu adalah kebiasaan dan tradisi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebarkanlah salam kepada orang yang engkau ketahui dan juga salam terhadap orang yang tidak engkau ketahui. Jadi tradisi mengucapkan salam, menyebarkan salam, menyapa orang lain, kemudian mau berbicara, mengobrol, kemudian ada diundang datang, ada rapat datang, ada gotong royong datang, itu adalah bagian daripada kepribadian akrab dengan orang lain. Kadang kita lihat kalau naik pesawat dari Padang Jakarta misalnya, itu ada orang yang berada di samping kiri dan berada di samping kanan, tapi kita lihat sekarang tidak ada tegur sapanya. Kan di pesawat itu sudah 3 jam, sudah 4 jam dalam perjalanan pesawat. Atau di bus misalnya, sudah sejam, 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Itu kadang kita begitu enggan menyapa orang lain. Jadi kalau akrab itu adalah sifatnya rajin bertanya, rajin menyapa, apa kabar Pak, mau kemana Pak, dan lain sebagainya. Jadi orang yang memiliki kepribadian akrab ini, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang tidak disentuh oleh api neraka. Jadi sepertinya Rasulullah ini lebih mengarahkan umat
menjaga budi pekerti daripada mengarahkan seseorang untuk lebih taat kepada Allah. Jadi ketaatan seseorang kepada Allah itu seharusnya kan berbanding lurus dengan perilaku. Jadi kalau taat pun beribadah kepada Allah, tapi kalau perilaku kita tidak baik, maka dia tidak berbanding lurus. Yang terjadi dalam masyarakat kita kan banyak seperti itu. Taat ibadah kepada Allah. Bahkan ada sebagian yang menampilkan simbol-simbol Islam. Ya sorban misalnya, jenggot atau jubah misalnya. Ya boleh kita menampilkan simbol-simbol Islam, tapi jangan simbol-simbol itu mencederai karena buruknya perilaku. Di dalam masjid misalnya, ada orang datang ke masjid diam, pulang diam, datang diam, pulang diam. Kadang sudah bertahun-tahun dia tinggal seperti itu aja terus. Padahal kalau kita lihat dalam tradisi Rasulullah selesai beliau salat, mengapa Rasulullah menghadap kepada jamaah? Fa aqbala alaina wajha. Setelah Rasulullah salat itu menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi Nabi menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Itu bukan berarti diam atau sambil berzikir, tetapi tidak. Konteksnya kalau kita lihat di dalam berbagai macam hadis itu adalah menyapa sahabat. Misalnya Rasulullah itu sering tuh mengabsen para sahabat. Kemana orang itu? Sudah berapa hari dia tidak datang? Dia sakit ya Rasulullah, mari kita jenguk. Mengapa dua orang itu waktu subuh dia tidak melaksanakan salat ke masjid? Itu dipanggil oleh Rasulullah. Jadi fa'aqbala alaina wajha itu gunanya apa? Bagaimana Rasulullah mendekatkan, mengakrabkan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Jadi kita makhluk sosial itu tidak akan mungkin kita ini bisa hidup tanpa kita tidak mungkin hidup dengan sendirian tanpa bantuan daripada orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, maka orang sosial itu biasanya orang yang memiliki kepribadian akrab dengan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bayangkanlah ketika seseorang membuka kedai, berjual beli di pasar. Bagaimana kalau dia tidak pandai menyapa orang lain? Bagaimana kalau dia tidak begitu akrab dengan para pembeli? Orang tidak akan mau singgah. Itu sebenarnya bagian dari kerugian bagi orang-orang yang berjual beli tersebut. Jadi banyak sebenarnya keuntungan akrab karena dekat. Kan dekat itu akan akan membuat batin seseorang terikat di antara satu dengan yang lain. Kan akrab. Perhatikanlah orang-orang yang akrab dalam masyarakat. Kalau ada musibah, orang beramai-ramai mengucapkan kata duka. Kalau ada syukuran, resepsi pernikahan dan sebagainya, berbondong-bondong orang datang ke rumah. Ini menunjukkan bahwa orang yang akrab tidak hanya orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka, tapi memberikan dampak positif di dalam kehidupan orang yang akrab tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka itu hayyin. Hayyin itu adalah orang yang emosionalnya stabil, tidak labil. Orang yang tinggi wibawanya. Orang yang mengatur kata-katanya kalau dia mengucapkan sesuatu. Orang yang memikirkan setiap apa yang dipegangnya. Orang yang memikirkan setiap apa yang dilangkahkannya. Orang yang memikirkan setiap apa yang diperbuatnya. Itu orang hayyin. Kalau dia memutuskan sesuatu penuh dengan kebijaksanaan. Bagaikan mencabut rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepungnya tidak terserap. Jadi artinya memutuskan segala sesuatu penuh dengan kebijaksanaan. Bijaksana bukan bijak sini. Orang yang
memiliki kepribadian labil dalam masyarakat adalah orang yang mudah terpancing atau sumbu pendek, mudah marahnya. Nah, orang-orang yang mudah marah, sumbu pendek itu tidak memiliki wibawa yang tinggi dalam masyarakat. Tetapi orang-orang yang tidak mudah terpancing marah, bahkan tidak mudah dia dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di luar dirinya. Ketika terjadi segala sesuatu yang berada di lingkungannya, dilayangkannya panjangan jauh, ditukiakannya panjangan daki. Ibaratkan memakan, dia mengunyah-ngunyah sebelum menelannya. Dipikirnya baik-baik secara matang. Nah, itulah orang-orang yang disebut hayyin dalam Quran. Orang-orang seperti ini tidak disentuh oleh api neraka. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak mudah orang yang memiliki kepribadian hayyin ini. Orang yang memiliki kepribadian wibawa yang tinggi dengan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak disentuh oleh api neraka itu adalah layyin. Siapa itu layyin? Layyin adalah orang-orang yang lembut. Lembut di sini maknanya lembut dalam tutur kata dan berkepribadian. Bukan lembut dalam makna gaya kebencong-bencongan. Jadi layyin itu bukan bencong, tapi tutur kata yang lembut, menggugah dan menusuk ulu hati. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, karena Musa dan Harun itu satu masa, pergilah engkau berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Ya, salah satu bentuk Fir'aun melampaui batas mengaku diri sebagai Tuhan, membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Itu kan sudah tagha, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, maka dakwahilah dia, berkatalah kepadanya dengan qawlan layyina, kata-kata yang lembut, menusuk hati. Jadi kalau kita berkata lembut, berperbadian lembut, itulah yang membuat orang akan tergugah. Kalau bahasa Minangnya, lintu hati orang yang mendengarnya. Nabi Muhammad SAW itu banyak orang masuk Islam karena kepribadian yang lembut, kata-kata yang lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Muhammad bertindak kasar, tidak lembut, lam faddu min haulik, sudah lama jauh masyarakat Arab itu dari Islam. Jadi orang yang lain ini bertolak belakang tadi dengan orang-orang yang kasar kepribadiannya. Bahasanya kasar, perbuatannya kasar, sikapnya kasar. Orang tua yang baik itu adalah orang yang lembut terhadap anak-anak. Ada orang tua yang begitu mudah marah, anaknya memecahkan sebuah gelas, lalu kata-katanya jorok, kata corok marut, kemudian anaknya dipukul dan sebagainya. Padahal gelas itu satu buah berapa harganya? Mungkin 5.000. Tapi bekas kasarnya itu kepada anaknya itu akan membuat dampak negatif terhadap perilaku. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir adalah orang yang tidak disentuh oleh api neraka itu adalah wasahlin. Orang yang begitu mudah kalau berurusan dengannya, tidak sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melapangkan urusan orang lain, Allah akan melapangkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Wa may ya'sara mu'sirin fid dunya yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang siapa yang melapangkan kehidupan seseorang di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kehidupannya dunia dan akhirat. Lapangkanlah kehidupan seseorang. Lapangkanlah kehidupan seseorang. Kalau ada orang miskin, bagaimana kita membantu hidupnya bisa menjadi layak? Bagaimana anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada
uang untuk sekolah, bagaimana kita membantunya, itu bagian daripada bentuk melapangkan kehidupan seseorang. Orang berhutang misalnya, kita memiliki uang berlebih kemudian kita pinjamkan kepadanya, itu bagian daripada melapangkan hidup ke seseorang. Kalau ada urusan-urusan seseorang di kantor atau di mana lah, lapangkanlah kehidupannya. Kalau di kampus misalnya, lapangkanlah kehidupan mahasiswa. Ini kan ada beberapa dosen misalnya, itu menyulitkan mahasiswa sehingga dia berhenti dari studinya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian daripada orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh api neraka menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.